Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini pekan suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah dan juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dieluk-elukan di Yerusalem, kini ia dielulukan lagi oleh gereja dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja akan dikenangkan lewat pemberkatan dan perarakan Palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Perayaan Minggu Palma terdiri dari dua bagian pokok, yaitu upacara pemberkatan Palma, perarakan Palma, dan perayaan Ekaristi. Maka marilah kita memasuki perayaan Minggu Palma dengan penuh hikmat. Daun-daun palma yang telah kita bawa akan diberkati oleh imam. Selanjutnya umat akan berarak ke dalam gereja sambil memegang daun-daun palma yang melambangkan Yesus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem sambil menyanyikan pujian Hosana Putra Daud. Kita mulai perayaan Minggu Palma dengan menyanyikan lagu pembuka. Kita bangkit berdiri dan menghadap ke pintu utama gereja. Puji syukur 491. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu dalam perayaan di mana kita akan masuki pekan suci yang dimulai dengan hari Minggu Daun Palem. Sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Dengan merenungkan tema APP tahun 2024, ekonomi berkeadilan ekologis. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada tahun 2024 ini.
yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita dapat memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita akan berkati daun palma, baik yang ada di depan ini maupun yang ada di tangan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini. Dengan berkat-Mu semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Puji syukur 494. Segala hormat bagi bagimu, penebus dan umatmu bernyanyi, Hosana Rajaku, kerajaan keturunan Daud, yang dalam nama Tuhan telah datang di dunia. Segala hormat bakti bagimu, penebus dan anak pun bernyanyi, Hosana Rajaku, yang berat malaikat di surga bermajah, seluruh alam raya berpadu menyembah. Segala
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memulai pekan suci ini dengan hari Minggu Palma. Kita telah menghayati hal itu dan mencoba menghadirkan apa yang dibuat oleh Yesus masuk di dalam kotanya Yerusalem. Semuanya itu merupakan persiapan untuk mau merayakan Paskah bersama dengan muridnya, dan dengan demikian dia disambut oleh khalayak ramai dan berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kita pun akan mengeluhkan Yesus. Kita telah menerima Dia sebagai penyelamat kita. Kita telah menerima Dia sebagai orang yang senantiasa menghadirkan kemuliaan Tuhan, sehingga dalam menghadapi seluruh situasi kehidupan dalam dunia ini dan persoalan kita dalam dunia ini, kita berharap bahwa tantangan apapun yang kita hadapi akan senantiasa menjadi kekuatan kalau kita tetap setia dan taat. Moga-moga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, "Pergilah ke depan dan ambillah keledai yang tertambat. Jika ada orang bertanya, katakan Tuhan membutuhkan." Sejauh mana kita sungguh senantiasa juga merelahkan seluruh diri kita, milik kita, untuk sungguh menjadi bagian Tuhan, kita akan masuk dan mengawali Minggu Palma. Setelah kita masuk di Yerusalem, lalu Hosana Putra Daud akan berubah menjadi sengsara. Kenapa Yesus menjadi sengsara dan menerima semuanya ini? Karena dosa-dosa kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui perayaan ini kita diajak pertama untuk setia dan taat. Bagaimana kita menyambut Yesus sebagai juru selamat kita? Apakah kita tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan dan bersedia mengosongkan diri kita, merelahkan diri kita untuk senantiasa dirahmati oleh Tuhan? Masa Prapaskah kita telah jalani dan tinggal 1 pekan ini. Bagaimana kesetiaan kita? Mari mencoba menghayati hal itu dengan mengarah Yesus masuk Yerusalem abadi,
semoga kita pun mengarahkan seluruh hidup kita kepada Yerusalem abadi dengan menuju ke altar Tuhan yang senantiasa menjadi tempat untuk menimba kekuatan dan memenuhi seluruh diri kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita meneladan kelayak di Yerusalem yang mengeluk-elukkan Yesus. Mari kita berarak dalam damainya. Mari Bakti 395. Amen.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodahi dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawan
tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. 2 hari lagi, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota,
mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah. sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini sementara aku berdoa. Yesus lalu membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki, terjadilah. setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau?
Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi. Yudas selalu mencium dia. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda, hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup tubuhnya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh, sampai ke dalam halaman rumah imam agung. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu sama lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu sama lain. Maka imam agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa.
Sekali lagi imam agung itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam agung, dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan melihat Petrus lagi, berkata pula lah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Lalu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak
salibkanlah dia. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. mereka memukul kepala Yesus dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang dipasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Umat dipersilahkan berlutut.
Umat dipersilahkan duduk kembali. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, tetap bersorak-sorai, tidak ada jawaban. Mungkin pengaruh kita baru mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan kita sungguh-sungguh renungkan lebih dalam. Sebagaimana dalam pembukaan Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kita memasuki pekan suci yang dimulai dengan hari Minggu Daun-Daun atau hari Minggu Palma. Situasinya ada dua situasi yang sungguh sangat berbeda yang kita atau digambarkan pada pembukaan pekan suci ini, yaitu sorak-sorai untuk menyambut Yesus memasuki kotanya Yerusalem. Semua pengikutnya bersorak-sorai untuk menyambut dia. Hosana putra Daud, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, dan seterusnya. Seruan itu tentunya mengajak mereka untuk menyambutnya sebagai raja. Dan dalam rangka itu, Yesus sebagai orang yang berada dalam situasi dan keadaan bangsa Yahudi untuk memerayakan Paskah, lalu menuju ke kota Yerusalem. Apa yang terjadi dalam persiapan Paskah itu sangatlah jelas digambarkan dalam kisah sengsara. Jadi ada situasi sorak gembira, penyambutan raja, kemudian dalam mengisi hal itu masuk dalam perjamuan yang seharusnya menggembirakan, tetapi akhirnya berujung tragis dengan penyaliban Yesus.
dia wafat. Dan sampai disitulah sebenarnya permenungan kita. Beberapa tokoh yang ada di sana, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang tentunya akan menjadi bagian permenungan kita. Fokus utamanya adalah pribadi Yesus. Tentunya hal ini menjadi pengharapan kita semua. Dan dari sana nanti melalui kata-katanya, mudah-mudahan semakin mengajak kita untuk boleh memasuki pekan suci pada kesempatan ini. Kemudian juga di sana ada murid-murid selain khalayak ramai. Kemudian dari murid-murid ada 12 rasul. Lalu ada juga wanita tadi yang digambarkan. Kemudian ada Pilatus. Dan tentu dari seluruh situasi ini digambarkan dalam seluruh kehidupan. Bagaimana semuanya itu akan semakin membantu kita untuk boleh membayangkan bagaimana persiapan kita masuki pekan suci ini. Dari kayak ramai sangatlah jelas bahwa mereka awalnya bersorak-sorai, tetapi akhirnya ditutup dengan teriakan, salibkanlah dia. Dan itulah khalayak ramai. Kemudian di dalam murid-murid ada wanita yang dengan hati terbuka mau dan ingin untuk memberikan yang terbaik, meminyaki kaki Yesus dengan minyak nirwastu. Dan dikatakan bahwa minyak itu sungguh menjadi minyak yang mahal. Tetapi akhirnya itu direlahkan oleh Yesus untuk mengingatkan kepada kita semua, di mana dia biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, dan seterusnya. Lalu apa yang dikatakan? Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, ini mengingatkan kita juga pada peristiwa dalam akhir-akhir minggu ini, bahwa seorang wanita yang berdosa lalu dibawa oleh orang kepada Yesus. Yesus pun tidak menghukum, tetapi memberinya pengampunan. Lalu yang lain Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dari para murid lalu digambarkan Simon, Yudas yang mengkhianati Yesus, Simon yang menyangkal Yesus. Bahkan pada saat penyaliban lalu digambarkan atau dikatakan seluruh rasul itu lari meninggalkan Yesus. Semuanya ini menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Saya hanya mau mengambil beberapa pertanyaan sehubungan dengan ini. Yang pasti bahwa kita ini adalah bagian dari khalayak ramai. Kita adalah murid-murid Yesus. Dan kalau secara khusus mungkin bagi kami 12 para rasul adalah para pelayan di dalam gereja, utamanya tentunya kami yang tertabis. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk mau menjadi pengikut Yesus, awal mula kita menerima dengan baik dan bersorak-sorai dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi pada saat dia perhadapkan pada situasi yang paling sulit, yang kita lihat dalam gambaran sebagai katakanlah bahasa rohaninya, salib kehidupan di tengah dunia yang begitu gencar dengan banyak hal, di mana dunia ini seringkali memberikan ketidakadilan, di mana dunia ini seringkali menimbulkan banyak kesusahan, kepahitan hidup, ketidakberdayaan dalam seluruh situasi. Kalau bagi kita hal itu menguntungkan untuk boleh menyangkal Yesus,
mungkin saja kita akan menyangkal Yesus. Apapun dan bagaimanapun panggilan kita masing-masing. Sejauh mana kita bertahan dalam seluruh situasi kehidupan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi juga bagi kami para imam, hal ini sangatlah menjadi sesuatu yang menurut saya perlu menjadi permenungan. Apakah kita tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan, memiliki sikap rendah hati seperti Yesus? Lalu seandainya pun dalam diri kita untuk masih tetap mempertahankan dan memiliki kesetiaan dengan penuh kesabaran, apakah kita masih seperti Petrus? Walaupun menyangkal Yesus, tetapi akhirnya harus menyesal. Yudas juga kalau kita membaca di teks lain, dia juga menyesal. Ataukah mungkin juga seperti Yudas dalam pribadi yang sama, pura-pura mencium Yesus sebagai tanda dan ungkapan yang biasanya diungkapkan dalam ungkapan kasih dan cinta. Tetapi ciuman Yudas adalah ciuman maut. Maka dibutuhkan ketulusan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk sungguh membuat hidup iman kita sungguh teguh dan kokoh kuat. Bukan sekedar untuk beriman dan ikut-ikutan saja, tetapi sungguh dituntut dari diri kita kerelaan dan kemauan untuk mengosongkan diri dan mempercayakan diri sepenuhnya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sungguhlah kita akan boleh menikmati Paskah yang kita rayakan, yang akan kita rayakan pada tahun ini. Bacaan kedua tentu mengajak kita untuk boleh merenungkan pengosongan diri dalam seluruh situasi, di mana di sana dikatakan oleh Rasul Santo Paulus, saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia sungguh diperlakukan tidak adil. Dia mati di salib bukan karena dosanya, tetapi karena memikul dosa kita. Maka dari sanalah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentu kita diajak untuk sungguh terpaut pada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada yang membuat devosi ini menjadi suatu devosi kekuatan dalam seluruh kehidupan, tentu dengan segala daya upaya berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan. Saya sendiri punya devosi khusus untuk salib, karena tentunya melihat seluruh perjalanan hidup sampai pada saat ini, saya merasa bahwa tidak pernah luput dari kesulitan perserahan kehidupan di dalam dunia ini, dalam menapaki kehidupan, memperjuangkan panggilan sebagai seorang Katolik, terlebih dalam perjuangkan panggilan sebagai seorang imam, tidak pernah luput dari tantangan dan cobaan hidup. Maka pertanyaannya adalah, apakah saya mau dan ingin untuk selalu mau mengosongkan diri di hadapan Allah dan menyerahkan semua yang terjadi itu, tetapi tetap berusaha sekuat kemampuan yang Tuhan percayakan untuk selalu mau bersama dengan Dia dan mencoba mengambil bagian untuk boleh menarik diri dan masuk di dalam Firdaus, di dalam taman Getsemani yang dilambangkan dalam bacaan pada hari ini. Hening sejenak di hadapan Tuhan dengan menutupkan mata, mengatupkan mata, dan akhirnya sampai pada pengakuan, jika seandainya hal ini boleh berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa.
Kita datang di hadapan Allah bukan untuk memaksakan kehendak kita, tetapi mempercayakan seluruh yang telah terjadi dalam seluruh kehidupan dan mengosongkan diri kita untuk diisi oleh Tuhan sendiri. Seringkali kita mencari pelarian dalam kehidupan ini, ingin dan meletakkan salib itu dari diri kita, dan bahkan mungkin kita akan meletakkannya pada diri orang lain dengan berbagai alasan tentunya. Dan dalam seluruh situasi itulah sebenarnya kita tidak berani untuk mengikuti Yesus. Buah dari pengosongan diri ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, adalah bahwa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Bapa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita telah mengisi masa Prapaskah ini dan mencoba menghayati jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus dengan semakin berusaha dalam memperjuangkan hidup sepenuhnya, mencoba merenungkan dalam seluruh proses perjalanan hidup kita pada tahun ini, ekonomi, berkeadilan ekologis. Kalau saya sendiri boleh merenungkan hal itu, kalau berbicara soal ekonomi, tentunya arah pikiran kita adalah bagaimana mengolah perekonomian kita untuk membantu kita untuk hidup damai dan sejahtera. Tetapi dalam bahasa rohani saya mencoba bagaimana saya mau dan ingin untuk mengolah seluruh kehidupan saya, menatanya dengan baik, sehingga ada saat-saat tertentu di mana saya sungguh-sungguh mampu dan bisa untuk menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Bukan hanya dengan kesibukan duniawi belaka saja, tetapi memang ada saatnya untuk istirahat, ada saatnya untuk bekerja, ada saatnya bangun. Bagi kita anak sekolah ada saatnya bangun, kemudian menyiapkan diri berangkat ke sekolah, di sekolah sampai pada jamnya ditentukan dan kita pulang lagi ke rumah, kemudian berkumpul bersama dengan keluarga. Apakah masih ada waktu untuk katakanlah membantu orang tua kita di rumah, lalu berusaha untuk memahami seluruh situasi kehidupan baik di dalam rumah kita, di lingkungan di mana kita berada, dan akhirnya hari itu berlalu sepertinya begitu cepat dan kita tetap mempersembahkannya dan mensyukurinya kepada Tuhan. Lalu kita beristirahat lagi. Begitu seterusnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Pada masa Prapaskah ini kita coba hayati hal itu dalam seluruh kehidupan kita. Lalu mengisinya dengan pantang dan puasa. Kita boleh merenungkan pada kesempatan ini bagaimana berekonomi secara adil dan secara merata dengan seluruh alam ciptaan yang ada. Dan dengan demikian lewat itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita mempunyai kepekaan kepada hal-hal yang lain di sekitar kita, menurut saya apalagi kepekaan kita kepada sesama kita, terutama mereka yang menderita dalam seluruh kehidupan dan sungguh membutuhkan bantuan dan pertolongan, pasti hati kita akan jauh lebih tergerak. Sedangkan ciptaan lain saja, misalnya hal yang seharusnya sudah dibuang sampah, tetapi kita berusaha untuk mengolahnya dengan baik, tidak membuang sampah di sembarang tempat, lalu mengatur semuanya itu dengan segala ketertiban hidup kita masing-masing, ketertiban hidup dalam berkeluarga. Yang saya selalu anjurkan, kalau bisa ada doa bersama dalam keluarga, dan dengan demikian doa bersama itu akan membuat iman kita semakin teguh dan kokoh, di mana kita boleh duduk bersama dan merenungkan bagaimana perjalanan kita sepanjang hari itu dan diisi oleh kuasa dan kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagai lambang pertobatan kita dan kita wujudkan hal itu, kita juga di paroki ini telah mengadakan penerimaan sakramen tobat, dan bahkan sampai pada saat ini masih cukup banyak yang bersedia untuk itu. Kita hanya berharap bahwa kita tidak hanya mengakui,
tetapi sungguh berusaha dengan niat yang baik untuk membangun kemauan dan keinginan semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Tuhan dalam doa dan pengharapan, baik secara pribadi, secara bersama dalam rumah tangga, dalam kelompok lingkungan, rukun wilayah dan paroki kita. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga warna liturgi pada hari ini yang tetap menggambarkan dua hal, kegembiraan dan juga kesedihan, itu tetap menjadi lambang kebahagiaan bagi kita. Dan daun-daun palma yang telah diberkati nanti akan kita bawa pulang ke rumah untuk mengingatkan kita memasuki Yerusalem menyambut Yesus Sang Raja itu. Dan nanti daun-daun palma ini lagi pada saatnya memasuki masa Prapaskah lagi, maka akan dimulai lagi masa tobat kita, dan daun-daun palma itu akan dibakar lagi, mengingatkan bahwa memang kita mempersiapkan hati kita untuk menuju kepada hidup yang baru, dan melalui hidup yang baru itulah kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, asal kita memiliki kesetiaan ketaatan dengan penuh kerendahan hati dan semangat juang lemah lembut untuk perjuangkan hidup iman kita. Akhirnya kita boleh disempurnakan bersama dengan Raja kita dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sampai itu mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari yang rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mendoakan saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semua dengan belas kasih-Mu dan kuasa berkat-Mu Tuhan, meneguhkan mereka yang sakit, juga memberkati mereka yang dengan hati terbuka dan penuh kesabaran ketekunan mendampingi orang sakit,
sehingga mereka yang sakit, baik dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, boleh memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya mendoakan arwah Mama Agnes Sila yang telah meninggal 4 hari yang lalu, juga arwah Sao Nekata dan seluruh keluarga yang telah meninggal. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, Engkau boleh menganugerahkan hidup abadi kepada saudara-saudara kami yang sakit, utamanya bagi Agnes Cecilia dan Sao Nekata. Dan juga semoga dengan berkat-Mu semakin meneguhkan seluruh keluarga, sehingga mereka dengan hati terbuka dan pun pengharapan kuat dalam iman untuk memperjuangkan perserahan yang masih Kau percayakan di dalam dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Kami bawa kehadiran-Mu.
Bersatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan yang maha kuasa dan kekal, sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon. Sudilah dan berkatilah pemberian ini, persembahan korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini
yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami membawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus Andreas, dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Dia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, kami mohon dan juga umat-Mu yang kudus,
mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, tenang, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Mada Bakti 41, Puji Syukur 410. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak hingga
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Maret 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu Minggu tanggal 16 dan 17 Maret 2024 sebesar Rp21.850.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp12.305.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp2.475.000. Aksi puasa pembangunan APP sebesar Rp10.350.000 sebanyak 230 lembar amplop. Kolekte misa requiem sebesar Rp983.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp740.000. Kolekte APP Rukun Santo Paulus sebesar Rp750.000. Kolekte APP Rukun Santo Petrus sebesar Rp300.000. Sumbangan dari Pak Ade Bisono sebesar Rp2 juta. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan untuk sementara diliburkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Yang ketiga, mohon kerjasama umat agar tidak merusak dan mencabut daun palma yang sudah didekor di dalam gereja. Yang keempat, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas sangat mengharapkan dukungan serta partisipasi umat dalam memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk persiapan perayaan Pekan Suci. Adapun bagi umat yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sumbangan dana dapat melalui rekening BCA dengan nomor 15850000088 atas nama Ibu Sylvia Chandra atau Ibu Imelda. Konfirmasi Ibu Mika Mokalu dengan nomor HP yang tertera dan Ibu Melda serta Ibu Sylvia. Yang kelima, jadwal Pekan Suci. Misa Kamis Putih tanggal 28 Maret 2024. Misa yang pertama pukul 16.00 dan yang kedua pukul 19.00. Ibadat Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Yang pertama pukul 14.30 dan yang kedua pukul 18.30. Misa Sabtu Vigili tanggal 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya satu kali saja, yaitu pukul 18.30. Misa Minggu Paskah tanggal 31 Maret 2024 dua kali. Yang pertama pukul 08.00 dan yang kedua pukul 17.00. Yang keenam, Jalan Salib terakhir diadakan pada Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 08.00 pagi. Yang ketujuh, diharapkan kehadiran
untuk petugas Pekan Suci agar geladi bersama pastor dengan jadwal sebagai berikut. Petugas Kamis Putih hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 19.30. Petugas Jumat Agung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 19.30 dan petugas Vigili Paskah dan Paskah hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.30. Yang kedelapan, umat kembali dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum atau transportasi online pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci malam vigili, karena basement tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tetap diingatkan kepada kita bahwa dalam 3 hari suci ke depan, harap pesan dari petugas keamanan supaya kita datang mengikuti perayaan dengan segala keberadaan tanpa berlebihan, dalam arti kita tidak usah memakai perhiasan yang mengundang banyak hal. Kedua, jangan membawa tas yang besar, dan masuk di gereja jangan kita memakai jaket. Kalau kita memakai jaket maka kita titip di satpam sebelum masuk gereja. Dan saya kira ini demi untuk menjaga keamanan kita dalam seluruh kehidupan, untuk kebersamaan kita. Saya kira itu. Lalu diingatkan tentunya perayaan yang dibagi dua, mari kita dengan bijak tentunya untuk memilahnya, sehingga nanti kita tidak bertumpuk di salah satu perayaan. Dan biasanya pengalaman selama ini, biasa yang tumpah itu pada hari Jumat di perayaan pertama. Pada sebelumnya masih ada perayaan yang kedua yang juga dimulai 6:30. Ya, karena ya mungkin memang kita berpikir mumpung pada saat itu libur juga, maka walaupun basement itu kan dikosongkan, mari kita lihat dan secara bijak untuk boleh milih. Lalu malam vigili sekali lagi dengan segala pertimbangan yang ada, berangkat dari perayaan mengawali pada kesempatan ini, perayaan Minggu Palma saja sudah 2 jam. Dan itu perayaan hari Jumat Agung dengan malam vigili itu pasti 3 jam. Kalau kita mau mengikuti semua yang sudah ada di rubrik dan tertera di sana, dan kita mencoba akan mengikuti hal itu, sehingga jarak waktu yang diberikan pada Jumat Agung dan malam vigili itu cukup panjang. Itu juga menjadi alasan sehingga malam vigili itu hanya 1 kali saja. Sekali lagi kita coba pada tahun ini, dan mari Bapak Ibu saudara terkasih dengan segala keberadaan dan kebijakan boleh kita jalani bersama. Terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi membuka Pekan Suci lewat hari Minggu Palma. Kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, panitia yang sudah membantu dan menyusun, semua petugas, siapa saja mengambil bagian secara khusus, kepada kita semua saya ucapkan, kami ucapkan limpah terima kasih. Kelompok dekorasi, sound system juga, pokoknya kita semua yang terlibat dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat memasuki Pekan Suci. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih, dengan sengsara putra tunggalnya memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara, melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin.
Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 487.